Ingat rakan lon. Nan dengar macam ibu. Kaum kelabat dunia nyokan tempat selama-lama. Apabila katro panggilan Tuhan, hana alasan wahai saudara. Apabila katro panggilan Tuhan, hana le alasan wahai saudara. Mis'un kaya yang duruh batang ke menang ketang se gebuh umpama. Nam mis'un kaya yang duruh batang ke menang ketang se gebuh umpama. Jadi ibu yang Tuhan muliakan, yang contoh kiamat kecil yang diperlemah oleh Allah melalui musibah tsunami yang dahsyat yang telah menelan kurang lebih 350.000 jiwa anak manusia di Nenggro, Aceh, Darussalam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, Tuan kena pegang mana? Ada bandingkan kehancuran akhlak manusia dengan kehancuran fisik material yang kita lihat hari ini. Teta pegat tengku menyo fisik material yang real. Siap agak. Contoh. Leh tsunami tengku, drok pakar-pakar dari Jakarta bahkan dari luar negeri. Patejak tinjau kota Banda Aceh di Tumpang Kiing, pui khun tengku. Wah. Kehancuran yang luar biasa. Nenggro Aceh jadi luluh lantak seperti ini. Ini membutuhkan waktu 20 tahun untuk membangun kembali kota Banda Aceh yang hancur seperti ini. Dipegah dengan 20 tahun perlewatan untuk membenahi kota Banda Aceh yang karela. Ternyata kelagangan degu 6 tahun dari 2000 tsunami 2010 Banda Aceh sudah terbangun kembali, bangunan-bangunan bertingkat juga sudah direhabilitasi kembali. Bahkan karena napai uang Aceh begitu besar, bertriliun-triliun, maka ketika Pak Irwandi Yusuf gubernur, pada akhir periode beliau, APBD Aceh yang hari ini APBA 9,7 triliun Pak Aceh, belum pernah dan melampau. 2000 perasal 11 triliun kurang lebih. Yang najut tunggu-tunggu yang teman menyogonyo dukno pengle han tak sejahtera orang Aceh, han tapi bangun bangunan yang jeroh di Aceh, hai tapi senang masyarakat Aceh yang hana apa apa. Hana apa pede. Nyuduk nopeng. Yang lung tuan kena pegah tengku. Pembangunan fisik material yang hancur, bangunan tua, rumah sekolah, kantornya, kantor je, sebentar bisa kita bangun karena kita mengandalkan uang. Napen? Ya, bangun. Orangnya dengku kota Banda Aceh hari ini, baru balik cetak ipugat motor nang gero Jepang, dosa katidang Jalan Muhammad Jam Banda Aceh. Betul dengku. Orangnya petubit di pabrik Jepang motor, lusa kata gelong di Jalan Muhammad Jam Banda Aceh parkir. Yang duk hebat Aceh setelah tsunami. Tapi dengku, adakah akhlak moral manusia yang karulah bisa terbangun seperti membangunnya fisik material yang hancur seperti itu di Aceh Darussalam? Baik tak berapa lain? Akhlak yang karulah pui terbangun belum tentu.
Karena untuk membangun akhlak ibu, untuk membangun akhlak payah sama bengkel. 4 bengkel membangun akhlak, jalur pendidikan. Lebih-lebih pendidikan agama lewat pesantren, lewat dayah-dayah. Anak saya ngempai kita bangun. Ibu tunggu-tunggu yang Tuhan muliakan. Urangnya yang paling mencemaskan anak manusia, beredarnya sabu-sabu, beredarnya narkotika, obat-obat terlarang dengan begitu bebas. Nyo tunggu-tunggu termasuk program Yahudi laknatillah. Karena gepegah li Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Hai Muhammad, hana senang ngawa Yahudi kegatanya apa? Nahud Yahudi dan Nasara hana senang kegata Muhammad segolong katanya tak ikut pemantang yang dicanangkan oleh mereka. Apapun yang telah dicanangkan diprogramkan oleh mereka, menyohan detemikot, yang hana senang awaknya. Yang dia sampai ulangnya Yahudi laknatillah ingin menghancurkan akidah anak-anak Islam di berbagai belahan dunia. Bahkan dengku-dengku yang terhormat, pembunuhan yang terjadi di negara Palestin. Nyo malamnya katanya pegawai no di Palestina mantang terdengar jerit tangis. Bahkan pembunuhan yang tidak pernah henti, kekerasan yang dilakukan oleh orang Yahudi laknatillah terus berlangsung. Mata dunia seperti tertutup. Yang pegah-pegah HAM tapi pelanggaran HAM pahai hana urun tem stop. Hasil penyelidikan dengku-dengku, pembunuhan yang dilakukan di Palestin diutamakan bagi anak-anak yang mentanggubi 9 sampai 15-16 tahun anak nyan yang utama ipoh nyor cici tanyong katuha dia biarkan. Apa rahasia terkandung di dalam prioritas pembunuhan terhadap anak-anak? Ternyata tunggu-tunggu, mereka ingin menghancurkan Islam karena anak Palestina rata-rata umur dikurung tahun sampai 17 tahun itu rata-rata sudah hafid Al-Quran. Ada pun kalhe pelujuh tapi rata yang 20 ka dia hafal Al-Quran. Yang najid untuk dipabih hatanya ipoh yang ubit-ubit, yang tuha-tuha yang kalian dibiarkan hidup. Ini politik orang Yahudi laknatillah. Untuk diperlah akidah anak kitanya, mereka edarkan narkotik, obat-obat terlarang, sabu-sabu, ganja, minuman keras yang kadar alkoholnya sangat tinggi. Ini jadi konsumsi anak-anak muda sekarang yang menganggap dirinya keren. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang jatuh korban ke nurung ubit-ubit, banyak yang terdiri dari kaum-kaum intelektual dan para pejabat, bahkan yang punya kedudukan, tapi karena keranjingan narkoba akhirnya semua jadi ludes, masa depan hancur, masa depan keluarga punah, bahkan karena keranjingan narkoba. Masya Allah. Tapi yang aneh teguh-teguh yang terhormat, begitu polisi senantiasa tidak pernah tidur, tidak pernah diam mengobrak-abrik di mana tempat sarang pengedaran narkoba, tapi justru kejadian baru-baru ini di penjara, di lapas. Lapas itu lembaga pemasyarakatan. Penjara ke lembaga pemasyarakatan, urung-urung yang karilah iluah keputamang dalam penjara untuk direhabilitasi kembali, diperbetulkan kembali sikap jiwa yang sudah rusak. Tapi justru di penjara jadi sarang penyebaran narkoba. Siapa yang harus kita salahkan? Pak Jaksa, Pak Polisi sudah bekerja, kepala penjara disiplin. Tapi pakan narkoba bisa dijual, diperjualbelikan, bahkan menjadi perniagaan besar di penjara. Jawabnya karena manusia telah dilanda oleh dekadensi moral, oleh kerusakan akhlak yang kita sampaikan tadi. Hadirin, ini persoalan.
Karena ingin membangun sebuah bangsa, ingin membangun sebuah negeri menuju baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yang pertama harus kita prioritaskan membangun adalah membangun akhlak dan moral masyarakat. Munyo moral akhlak masyarakatnya golong kita bangun, jangan pernah bermimpi tunggu kita akan sampai di baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mungkin lun orang pertama yang pesimis tidak akan pernah sampai munyo akhlaknya hancur. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, seluruh kekerasan, seluruh yang tidak beres sebagaimana yang telah kita bicarakan barusan ini, insyaallah akan bisa kita perbaiki melalui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui bulan suci Ramadan yang telah diambang pintu, yang sudah diambang pintu ini. Hadirin kaum muslimin muslimat, kembali kita nyoba bak Ramadan yang sedang kita bicarakan ini. Dalam hadis yang lain tunggu yang terhormat, kepegali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan bulan Ramadannya, ibu buka dengar ni ya. Hai. Yang pegah nak meri de bak mentan ke ibu Ramadan. Kada kamu bereng-bereng kanya. Kata dengar di kuping kita seolah-olah apa? Sayup-sayup suaranya, merdunya suara Ramadan. Terdengar suara indah mengalun, suara khusyuk bisikan iman, membaca Quran wahyu dari Tuhan di malam bulan puasa Ramadan. Membaca Quran wahyu dari Tuhan di malam bulan puasa Ramadan. Dunia bersinar cahaya ilahi, Allahu Rabbi bisikan hati. Dunia bersinar cahaya ilahi, Allahu Rabbi bisikan hati. Insan yang hidup aman dan tenteram demi mulianya malam Ramadan, demi mulianya bulan Ramadan. Terbayang indah di jiwa raga cahaya bulan purnama raya, bagaikan di surga malaikat berjaga, dikawal bidadari semua sebaya. Bagaikan di surga malaikat berjaga, dikawal bidadari semua sebaya. Indah jelita menawan hati, Allahu Akbar bisikan hati. Indah jelita menawan hati, Allahu Akbar bisikan hati. Insan yang hidup aman dan tenteram demi mulianya bulan Ramadan, demi mulianya malam Ramadan. Hanan dengar le. Ibu, letak kelebihan bulan Ramadan ibu. Dalam sebuah hadis dipegali Nabi ibu,
Napa buah golongan orang manusia yang dicintai oleh syurga? Nak pernah berapa tahun kai bu? Itanya biasa aja meno. Antara manusia ke manusia ada dengar SMS, aku rindu padamu dan sebagainya. Tapi ternyata kepegah oleh Rasulullah ada 4 golongan manusia. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. 4 golongan manusia dirindukan oleh surga. Napa ya ada pegah ibu? Bohnya. Ngat tak tahu ko dia tanya penaruh tanya dalam golongannya Tuhan. Yang pertama orang yang dirindukan oleh surga ibu talil Quran. Orang yang membacakan Al-Qur'an, apalagi membacanya seperti Ananda kita tercinta tadi membacanya. Subhanallah, merinding luntuan demo bunuh telung dengar pembacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Ananda kita yang umurnya masih mungkin masih katakan berkisar baru di bawah 10 tahun atau 10 tahun. Mate menan tuku yang termat menyobinan anamit nyanduk ke ibu. Kan sakit hati ke calon-calon anggota DPR yang gugur nak je berdu. Kan sakit hati ku kaya leh. Yang tak ada potongan membaju safari jengku. Yang rukuk buat buah bungkuh belahui. Majalah dan surat khabar belahuna. Tas kecil dijinjing di samping di bahu. Tuap, ada kita naun buka pintu motor syah. Dia tak rumah, hayu tak. Tuap, sepatu beli, oh mengkilat, cingin. Ada truk batas baca Al-Quran, kamu lepas. Sedih. Yang aja kena sabau tundung ku wadah musabakah. Anak tinggal le lu. Matanya lu tinggal Medan mentong. Ternyata di Aceh watanya yang menang yang tunanetra. Urung tepuk mata, urung tunanetra. Kebetulan tumai lumur. Yang terbelut hanam tumai. Lu pegah long bangangan dia duduk Medan yang kat Rau Aceh. Baiklah yang terbelut, urung tepuk mata cara beul lu halong. Ai menoi dia kan sengit baik ni ku ro baru ku. Tinggal dong duku. Maaf, nyok maaf karung bicara lokal betul. Munyo dari PD aja mun. Cerita le orang Melabuh ku. Kalau tuan kaim tagoje. Maka di PD di Melabuh ramai orang PD yang merantau teruk ke dia hana wali. Nyanjak jatuh pah ke muka. Ulam no daerah lain. Melasah. Tapi kebetulan bantau dengan bulan puasa. Dia awak katanya. Watai tarik tadarusnya. Orang PD yang kemai tengah. Ngembang ke penduk pulam yang lagu PD yang babat term tu. Akhir pun tengku tinggal sini mengkawin. Kamanu cucau daerah tuak semati. Yang kena carang pun. Yang dunia kan ngepelemah oleh Allah. Kalau mewakhirat tengah. Jarang buat rumah hijau. Anak-anak kamanu cucau jadi. Hana wali kena. Jadi hadirin. Orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Orang yang membaca Al-Qur'an yang najir dianjurkan ibu-ibu di bulan suci Ramadan. Pada siang harinya kita berpuasa agar nilai puasa bernilai di sisi Allah, riuh pelihara berbagai hal yang membatalkan bahkan yang merusakkan pahala puasa. Tidak boleh muntah dengan sengaja, tidak boleh berbohong, sumpah palsu dan sebagainya. Yang melalui majlis taklim, dua yakin kabir dan yang menduk. Nyu harus dan punya kewajiban kita untuk memeliharanya. Untuk apa? Supaya puasa kita bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menjaga tidak makan dan tidak minum,
karena secara harfiah makna puasa itu tidak makan tidak minum. Tetapi secara sangat betul-betul makna puasanya di samping tidak makan tidak minum, tapi kita dianjurkan untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tidak boleh mengadakan hubungan suami istri pada siang hari dan sebagainya. Yang tak pegang bab-bab lain. Rem majelis taklim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di samping kita memelihara puasa itu, kita perbanyak membaca Al-Quran. Malah cukup jero menyuasi khatam sampai 2 lega. Tapi andai kata pun tidak, 3. Alhamdulillah. Oh, hantik jero. Hampula mutikan Al-Quran benar. Umah aja hana lancar. Munyo hana tabiasakan pandai lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena ditempuh. Kita nyo Bandung mete lahir bau rici ibu Bandung dalam keadaan bangan aja tapu. Begitu lahir kita ke dunia, tidak membawa seuntai benang. Begitu lahir kita ke dunia, tidak membawa sehelai benang. Akan tetapi akhirnya ada, karena kita mau berusaha. Akan tetapi semuanya ada, karena kita mau berusaha. Telahi bak urisi hana tamai mentuun benar. Tapi pakon Cina kita berusaha belajar. Hadirin yang pertama, dalil Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga hafizul lisan, orang yang memelihara lisannya, orang yang memelihara lidahnya, orang yang menjaga tutur katanya di bulan suci Ramadan. Tuhan muliakan menyo Imam Al-Ghazali tiga pegang 10 poh penyakit, tapi han tempat ni lu pegang BO je